Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ulindo Kusmawadani, biasa dipanggil Wanda. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 dari kampus UIN Said Ali Rahmatullah. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar Al-Quran dan Hadis. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih pengertian Al-Quran itu dan apa sih pengertian hadis itu? Nah, buat yang belum tahu, video ini cocok banget buat kalian dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Jadi, Al-Quran itu berasal dari kata ayat Qur'anan yang artinya dibaca. Nah, secara terminologis, Al-Quran memiliki makna sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama dan ahli usul fikih, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah, bukan perkataan malaikat Jibril. Yang kedua, yaitu Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat, maka tidak seorang pun dalam sejarah sejak awal turunnya sampai era modern dari masa ke masa yang mampu menandinginya. Yang keempat, yaitu diriwayatkan secara mutawatir atau diterima dan diriwayatkan banyak orang. Yang kelima, membacanya adalah ibadah. Jadi dapat kita simpulkan dari makna Al-Quran itu, Al-Quran yaitu al-lafdu wal makna ilallah, atau lafad dan makna itu dari Allah, atau bisa dikatakan juga sebagai kitab suci yang tidak mengalami perubahan lafad. Nah, selanjutnya Al-Quran juga memiliki nama lain dari Al-Quran itu sendiri loh. Seperti yang pertama, Alkitab, terdapat pada surah An-Nahl ayat 89. Alkitab sendiri artinya itu pegangan, yaitu pegangan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Yang kedua, yaitu Al-Furqan, terdapat pada surah Al-Furqan ayat pertama. Al-Furqan sendiri artinya yaitu pembeda, agar membedakan antara hak dan batil. Yang ketiga, yaitu Zikir, dari surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya pengingat, senantiasa selalu berzikir mengingat Allah. Yang keempat, yaitu Al-Mau'idhah, dari surah Yunus ayat 67, yang artinya petunjuk, agar memberi petunjuk bagi umat Islam. Nah, selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sendiri itu ada dibagi dua, yaitu fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran dan sumber hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga yaitu sebagai petunjuk hidup manusia. Yang keempat yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu seperti pada kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, fungsi Al-Quran yang kedua yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, yaitu dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran seperti Al-Huda sebagai petunjuk, Syifa sebagai obat, dan Al-Furqan sebagai pembeda. Nah, tadi adalah penjelasan pengertian Al-Quran. Nah, kita beranjak nih dari Al-Quran ke hadis. Nah, hadis berasal dari kata hadasa yang berarti percakapan, dan secara bahasa yaitu perkataan, kabar, dan secara istilah yaitu segala perkataan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi yang dijadikan landasan syariat Islam. Nah, para ulama membagi hadis berdasarkan kualitasnya dalam 3 kategori berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil dari awal sampai akhir sanad, dan tidak terdapat syadz dan ilat. Contoh periwayat hadis yang dianggap sahih yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang beruntun. Hadis ini terbilang lebih lemah dari sahih. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang lemah, hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis yang pertama yaitu rawi. Rawi adalah seseorang yang menyampaikan riwayat dari Nabi yang terdiri atas sahabat, tabi'in, tabi'at, dan seterusnya. Yang kedua yaitu sanad. Sanad adalah silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga orang terakhir yang meriwayatkannya. Sanad di sini yaitu yang menentukan kualitas sebuah hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau dhaif.
Yang ketiga yaitu mukharij. Mukharij yaitu rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam karya pribadinya. Yang keempat yaitu syahul ada. Syahul ada yaitu redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis yang memiliki ciri-ciri hadasana, an, qola, dan lain-lain. Di sini juga untuk menentukan apakah sanadnya bersambung sampai kepada Nabi atau terputus. Yang terakhir yaitu matan. Matan adalah isi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi dari perkataan Nabi. Selanjutnya kita akan membahas sinonim hadis yang akan saya jelaskan melalui gambar setelah ini. Nah, pada sinonim hadis ini terdapat 4 hadis dan sinonimnya. Yang pertama, hadis sandarannya itu Nabi Muhammad SAW, dan aspek dan spesifikasinya melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Sifatnya itu lebih khusus dan sekalipun dilakukan sekali. Yang kedua yaitu sunnah, sandarannya itu Nabi dan para sahabat. Aspek dan spesifikasinya melalui perbuatan, sifatnya menjadi tradisi. Yang ketiga yaitu khobar, sandarannya Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Aspek dan spesifikasinya melalui perkataan dan perbuatan, sifatnya itu lebih umum. Yang terakhir yaitu atsar, sandarannya sahabat dan tabi'in. Aspek dan spesifikasinya melalui perkataan dan perbuatan, dan sifatnya itu lebih umum. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan hadis nabawi, qudsi, dan Al-Quran. Dilihat dari sandarannya, hadis dibagi menjadi 2. Yang pertama, disandarkan kepada Nabi sendiri, disebut hadis nabawi. Yang kedua, disandarkan kepada Allah, yang disebut hadis qudsi. Dinamakan hadis qudsi yaitu karena bersumber dari Allah yang maha suci, dan dinamakan hadis karena Nabi yang memberitakannya yang disandarkan dari wahyu Allah. Biasanya bentuk riwayatnya itu seperti qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua yaitu perbedaan hadis qudsi dan nabawi. Yang pertama, pada hadis nabawi Rasulullah menjadi sandaran sumber pemberitahuan, sedangkan pada hadis qudsi Nabi menyandarkannya kepada Allah. Yang kedua yaitu pada hadis qudsi Nabi hanya memberitakan perkataan, sedangkan pada hadis nabawi Nabi memberitakan perkataan, perbuatan, dan takririyah. Ketiga yaitu pada hadis qudsi maknanya itu dari Allah, redaksinya disusun oleh Nabi, sedangkan pada hadis nabawi lafaz dan maknanya itu dari Nabi. Itu adalah menurut sebagian ulama. Selanjutnya yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu sebagai bayan taklir, yaitu hadis yang menjelaskan apa yang sudah dijelaskan Al-Quran seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir yaitu hadis sebagai penjelas. Dan yang terakhir yaitu bayan naskhi, yaitu hadis yang menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran, misal kewajiban wasiat seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Ayat tersebut dinasah dengan hadis Nabi. Nah teman-teman, itu adalah penjelasan sedikit dari saya mengenai konsep dasar Al-Quran dan hadis. Nah teman-teman semua bisa memahami apa yang saya terangkan tadi, dan semoga memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.